Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau berpikir bahwa suatu hari nanti bukan mulutmu yang pertama kali berbicara di hadapan Allah, tetapi matamu? Bayangkan hari itu. Tidak ada layar untuk disembunyikan. Tidak ada alasan untuk dibela. Tidak ada kata maaf yang bisa diulang. Hanya engkau berdiri sendirian, dan mata yang selama ini kau gunakan sesukamu tiba-tiba berbicara tentangmu. Tentang apa yang kau lihat saat tidak ada manusia. Tentang malam-malam sunyi yang kau kira aman. Tentang pandangan yang kau anggap sepele, namun ternyata menggores hati. Sahabatku, mata adalah nikmat, tapi ia juga ujian paling berbahaya. Ia bisa mengantarkanmu ke cahaya surga, atau diam-diam menyalakan api di dadamu. Dan yang paling menakutkan, banyak orang tidak jatuh karena dosa besar, tetapi karena pandangan kecil yang diulang-ulang. Video ini bukan untuk menghakimi. Video ini adalah peringatan lembut, sebelum hari di mana tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Jika hatimu pernah gelisah tanpa sebab, jika solatmu terasa kosong, jika imanmu terasa jauh padahal engkau ingin dekat, mungkin jawabannya ada di sini. Tonton sampai akhir, sahabatku, karena bisa jadi inilah panggilan Allah sebelum semuanya terlambat. Jika hatimu tersentuh, tekan like, tulis isi hatimu di komentar, dan subscribe channel Manisnya Iman, agar kita saling mengingatkan sebelum mata benar-benar menjadi saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, izinkan aku mengajakmu sejenak untuk diam, menarik napas perlahan, dan menurunkan suara dunia di dalam hatimu. Bayangkan malam ini, lampu kamar redup, pintu tertutup rapat, tak ada siapa-siapa. Hanya engkau dan sepasang mata yang masih terbuka. Mata, nikmat kecil yang jarang kita syukuri, karena ia selalu ada, karena ia selalu bekerja, karena kita mengira ia akan selamanya setia menemani. Padahal sahabatku, banyak orang kehilangan nikmat ini tanpa pernah diberi peringatan. Ada yang terbangun pagi hari, dan dunia tak lagi bercahaya. Namun yang lebih mengerikan, ada yang matanya masih melihat, tetapi hatinya telah lama gelap. Tahukah engkau, sahabatku, di antara seluruh nikmat Allah, mata adalah yang paling sering dilupakan, namun paling sering disalahgunakan. Kita menjaganya dari debu, kita menjaganya dari cahaya berlebih, tapi kita sering lupa menjaganya dari dosa. Kita menunduk saat berpapasan dengan manusia, namun berani membuka pandangan saat hanya ada layar dan kesendirian. Sahabatku, tidak semua dosa datang dengan suara keras. Sebagian datang dalam diam, dalam sepi, dalam gelap yang terasa aman. Dan mata sering menjadi pintu pertama. Setiap gambar yang ia lihat, setiap adegan yang ia simpan, perlahan turun ke hati, menetap dan membentuk rasa. Awalnya biasa, lalu ketagihan, lalu mati rasa. Hati yang dulu mudah menangis saat doa, perlahan menjadi kering. Sujud terasa berat, Al-Quran terasa jauh. Bukan karena Allah menjauh, tapi karena mata kita terlalu sering melangkah ke arah yang salah. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau bertanya pada dirimu sendiri, untuk apa Allah memberiku mata? Apakah hanya untuk melihat dunia, ataukah untuk mengenal kebesarannya? Apakah hanya untuk hiburan sesaat, ataukah untuk mengantarku pulang dengan selamat ke akhirat? Mata bukan sekedar alat melihat, ia adalah amanah,
dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Banyak orang merasa aman karena tidak ada manusia yang melihat, padahal lupa bahwa nikmat ini berasal dari Allah dan kepada Allah pula ia akan kembali. Sahabatku, ada nikmat yang jika disyukuri ia bertambah, namun ada nikmat yang jika disalahgunakan ia dicabut perlahan tanpa kita sadari. Bukan dicabut cahayanya, tapi dicabut keberkahannya. Mata masih melihat, namun tak lagi mampu menangis karena takut kepada Allah. Dan itu lebih menakutkan daripada kebutaan. Malam ini sahabatku, jika matamu masih bisa melihat, itu bukan kebetulan. Itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk bertanya, kemana selama ini aku membawa nikmat ini? Karena kelak akan ada hari di mana mata ini tak lagi hanya melihat, ia akan berbicara. Dan sebelum hari itu tiba, marilah kita dengarkan bisikan hikmah ini perlahan dengan hati yang terbuka. Dan dari titik itulah, sahabatku, kita mulai memahami satu kenyataan yang sering luput dari pikiran. Tidak semua nikmat datang sebagai hadiah. Sebagian hadir sebagai ujian yang sangat halus. Mata adalah contohnya. Ia diciptakan sebagai cahaya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, untuk mengenali jalan kebenaran, untuk menuntun langkah menuju ridhonya. Namun cahaya itu, jika salah arah, bisa berubah menjadi api. Api yang membakar hati tanpa suara, tanpa luka yang terlihat. Sahabatku yang dirahmati Allah, Allah tidak pernah menciptakan nikmat untuk disia-siakan. Setiap nikmat memiliki tujuan, dan setiap tujuan akan ditanya. Mata bukan hanya bisa melihat, ia bisa menilai, ia bisa memilih, dan karena itulah ia diuji. Ada orang yang menggunakan matanya untuk menatap mushaf, ada yang menggunakannya untuk menatap layar berjam-jam tanpa makna, ada yang menjadikannya jalan mendekat, ada pula yang menjadikannya pintu jauh dari Allah. Padahal mata yang sama, nikmat yang sama, namun akhir yang sangat berbeda. Sahabatku, pernahkah engkau merasa, mengapa setelah melihat sesuatu hatimu menjadi berat? Mengapa sholat terasa kosong? Mengapa doa terasa dingin? Mengapa zikir tak lagi mengalir? Bukan karena Allah menutup pintu, tetapi karena kita membiarkan api kecil itu menyala di dalam hati. Api yang berasal dari pandangan yang tidak dijaga. Awalnya kita berkata, ini hanya melihat, tidak melakukan apa-apa. Namun hati tidak pernah netral. Ia menyimpan apa yang mata izinkan masuk. Dan setan tahu itu. Ia tidak langsung menyeret kita jatuh. Ia hanya meminta kita membuka sedikit. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Hingga cahaya yang seharusnya menerangi, berubah menjadi panas yang melelahkan jiwa. Sahabatku yang dirahmati Allah, nikmat mata adalah seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, ia bisa menjadi sebab turunnya hidayah. Di sisi lain, ia bisa menjadi sebab terhapusnya kepekaan iman. Dan yang membuatnya berbahaya adalah karena kita merasa baik-baik saja. Kita masih sholat, masih berdoa, masih tersenyum. Tapi jauh di dalam ada sesuatu yang perlahan mati. Rasa takut kepada Allah, rasa malu kepadanya, rasa rindu kepada akhirat. Sahabatku, Allah Maha Lembut. Dia tidak serta-merta menghukum. Namun jika nikmat terus digunakan untuk melawan tujuan penciptaannya, Allah bisa mencabut keberkahannya. Bukan dengan membutakan mata, tapi dengan membiarkan hati kehilangan cahaya. Dan saat itu terjadi, kita akan merasa dunia sempit meski semuanya terlihat luas. Hidup terasa lelah meski tidak sedang membawa beban. Karena api itu
membakar dari dalam. Maka sebelum cahaya itu benar-benar berubah menjadi api, Allah mengirim peringatan. Lewat kegelisahan, lewat kekosongan, lewat rindu yang tak tahu arah. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika hari ini engkau masih merasa tersentuh, masih merasa bersalah, masih ingin berubah, itu tanda api itu belum membesar. Itu tanda cahaya masih bisa diselamatkan. Dan mungkin inilah saatnya kita bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Apakah mata ini selama ini lebih banyak mengantarku ke surga atau diam-diam menyiapkan bara? Mari kita lanjutkan dengan hati yang lebih dalam. Karena setelah ini, kita akan berbicara tentang satu pertemuan yang tak bisa dihindari siapapun. Dan dari pertanyaan itulah, sahabatku, kita melangkah menuju satu hari yang pasti akan kita temui. Hari yang tidak bisa ditunda, tidak bisa diwakilkan, dan tidak bisa dihindari oleh siapapun. Hari ketika engkau berdiri sendirian, tidak bersama keluarga, tidak bersama sahabat, tidak bersama orang yang dulu membelamu. Hanya engkau dan Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, bayangkan momen itu dengan hati yang jujur. Bukan bayangan yang keras, tapi bayangan yang sunyi. Tidak ada suara manusia, tidak ada hiruk-pikuk dunia, hanya keheningan yang menembus jiwa. Dan di saat itulah Allah bertanya, bukan bertanya karena Dia tidak tahu, tetapi agar kita sendiri yang mendengar jawabannya. Tentang hidup yang kita jalani, tentang waktu yang kita habiskan, dan tentang apa yang kita lihat. Tidak ada penerjemah di antara engkau dan Tuhanmu. Tidak ada kata yang bisa diputar. Tidak ada kalimat yang bisa diperindah. Semua alasan akan runtuh, bahkan sebelum sempat terucap. Sahabatku, di dunia kita pandai beralasan. Kondisinya sulit, semua orang melakukannya. Aku hanya sebentar. Namun di hadapan Allah, alasan tidak lagi memiliki tempat. Yang ada hanyalah kebenaran, telanjang dan tanpa penutup. Engkau akan melihat kembali hidupmu, bukan sebagai cerita, tetapi sebagai kenyataan. Setiap detik yang berlalu, setiap pandangan yang dibiarkan, setiap momen yang kau kira aman, semua hadir kembali dengan detail yang tidak terlupakan. Sahabatku yang dirahmati Allah, inilah hari ketika kesendirian benar-benar terasa. Tidak ada teman berbagi rasa, tidak ada bahu untuk bersandar, tidak ada layar untuk bersembunyi. Yang ada hanya kesadaran yang terlambat atau syukur yang tak terkatakan. Bagi sebagian orang, hari itu adalah hari penyesalan yang panjang. Bagi sebagian lainnya, hari itu adalah hari kelegaan. Perbedaannya bukan pada siapa mereka di dunia, tetapi pada apa yang mereka lakukan saat merasa sendirian. Karena di dunia, kesendirian sering disalahartikan sebagai kebebasan. Padahal, ia adalah ujian yang paling jujur. Saat tidak ada yang melihat, saat tidak ada yang menilai, saat tidak ada yang memuji atau mencela, disitulah kualitas iman diuji. Sahabatku, Allah tidak bertanya tentang apa yang tidak kita mampu. Allah hanya bertanya tentang apa yang kita pilih, tentang pandangan yang bisa kita tundukkan, tentang langkah yang bisa kita hentikan, tentang nikmat yang bisa kita jaga. Dan saat itu, kita tidak bisa berkata, seandainya aku tahu.
karena peringatan telah datang berkali-kali, lewat ayat, lewat nasihat, lewat kegelisahan di hati. Hari itu bukan hari untuk belajar, tetapi hari untuk mempertanggungjawabkan. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika saat ini engkau masih hidup, masih bisa menutup mata dan membukanya kembali, itu artinya hari itu belum tiba. Masih ada waktu, masih ada ruang, masih ada kesempatan. Kesempatan untuk tidak datang ke hadapan Allah dengan kepala tertunduk oleh malu. Kesempatan untuk datang dengan mata yang jujur dan hati yang tenang. Maka sebelum hari tanpa penerjemah itu datang, marilah kita belajar untuk jujur, bahkan ketika tak ada siapapun di sekitar kita. Karena setelah ini, kita akan berbicara tentang satu kesadaran yang mampu menjaga hati, bahkan dalam kesendirian paling sunyi. Dan dari kesadaran itulah, sahabatku, lahir satu penjaga yang paling setia bagi hati orang beriman. Namanya muraqabah. Ia bukan ilmu yang rumit, bukan pula ibadah yang terlihat. Ia adalah rasa bahwa Allah sedang melihatmu. Sahabatku yang dirahmati Allah, seringkali kita berkata pelan dalam hati, "Aku sedang sendiri." Kalimat itu terdengar biasa, namun disitulah awal kelalaian. Karena tidak ada satupun tempat di mana Allah tidak hadir. Tidak ada sudut gelap, tidak ada malam paling sunyi, tidak ada pintu yang cukup rapat untuk menutup pandangannya. Allah melihat, bukan dengan penglihatan yang terbatas, tetapi dengan ilmu yang meliputi segalanya. Dan anehnya, sahabatku, kita lebih takut dilihat manusia daripada dilihat oleh Tuhan yang menciptakan mata kita. Kita menutup layar saat ada langkah kaki, tapi membukanya lebar saat merasa aman dari pandangan manusia. Disitulah muraqabah hilang. Padahal, muraqabah bukan membuat hidup tertekan, ia justru menenangkan. Karena saat engkau sadar Allah melihatmu, engkau tidak lagi merasa sendirian. Di tengah gelap, ada yang maha menyaksikan. Di tengah lelah, ada yang maha memahami. Sahabatku yang dirahmati Allah, orang yang hidup dengan muraqabah tidak selalu sempurna. Ia bisa tergelincir, ia bisa salah. Namun ia cepat kembali. Karena setiap kali ia hendak melangkah, hatinya berbisik, Allah melihatku. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menjaga. Seperti anak kecil yang berhenti berlari ke tepi jurang karena tahu ayahnya sedang memperhatikan. Begitulah muraqabah. Ia menahan tangan sebelum menyentuh. Ia menundukkan pandangan sebelum terlalu jauh. Ia mengingatkan hati sebelum api kembali menyala. Sahabatku, jika iman itu pohon, maka muraqabah adalah akarnya. Ia tidak terlihat, namun tanpanya, pohon akan mudah tumbang oleh angin godaan. Banyak orang bertanya, bagaimana caranya agar kuat meninggalkan dosa? Jawabannya sering sederhana, namun berat dijalani. Hadirkan Allah dalam kesendirianmu. Bukan hanya di masjid, bukan hanya saat doa, tetapi saat engkau sendirian dengan pilihanmu. Saat layar menyala, saat pintu tertutup, saat dunia terasa jauh. Sahabatku yang dirahmati Allah, syaitan tidak menakuti kita dengan neraka. Ia menenangkan kita dengan kalimat, tidak ada yang melihat. Dan muraqabah datang untuk membantahnya. Allah melihat. Kalimat ini
jika benar-benar hidup di hati, akan mengubah banyak hal. Ia mengubah cara kita memandang dosa. Ia mengubah cara kita memaknai nikmat. Ia mengubah kesendirian menjadi pertemuan dengan Allah. Maka jangan katakan lagi, "Aku sendirian." Katakanlah dalam hatimu, "Allah bersamaku." Dan saat kalimat itu hidup, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Ketenangan, rasa aman, dan malu yang indah kepada Allah. Sahabatku, jika hari ini engkau merasa imanmu lemah, mungkin bukan karena kurangnya ibadah. Mungkin karena kita lupa siapa yang sedang melihat kita. Dan setelah kesadaran itu tumbuh, Allah akan menunjukkan kepadamu sebuah kisah sederhana yang mengguncangkan hati pencari kebenaran. Dan dari kesadaran itulah, sahabatku, lahirlah kisah yang sederhana, namun mampu mengguncang hati orang-orang yang mau merenung. Kisah ini tidak dipenuhi keajaiban besar. Tidak ada mukjizat yang terlihat. Namun justru karena kesederhanaannya, ia terasa begitu dekat dengan kehidupan kita. Suatu hari, seorang guru yang bijak ingin menguji murid-muridnya, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyingkap isi hati. Ia memberi mereka seekor burung kecil, lalu berkata dengan tenang, "Pergilah, sembelihlah burung ini di tempat yang tidak ada seorang pun melihatmu." Para murid menerima perintah itu, dan satu persatu mereka pergi. Ada yang menuju kebun sepi, ada yang masuk ke balik rumah, ada yang menunggu malam tiba. Mereka kembali dengan burung yang telah disembelih. Guru itu tersenyum, namun pandangannya tertahan pada satu murid yang berdiri diam. Burung itu masih hidup di tangannya. Sahabatku yang dirahmati Allah, guru itu bertanya lembut, "Mengapa engkau belum melaksanakannya?" Murid itu menunduk, bukan karena membangkang, bukan karena meremehkan perintah. Dengan suara bergetar ia berkata, "Aku telah mencari kemana-mana, wahai guru, namun aku tidak menemukan satu tempat pun di mana aku yakin Allah tidak melihatku." Hening, bukan hening biasa, hening yang menusuk hati. Seakan waktu berhenti, seakan seluruh murid tersadar bahwa mereka telah keliru memahami makna kesendirian. Sahabatku, murid itu tidak lebih pintar dari yang lain, tidak pula lebih kuat secara fisik, namun ia memiliki sesuatu yang sering kita kehilangan. Kesadaran bahwa Allah selalu hadir. Ia tidak mencari tempat gelap, tidak mencari sudut tersembunyi, karena baginya seluruh bumi adalah milik Allah, dan dimanapun ia berdiri, Allah melihat. Guru itu memeluk murid tersebut, bukan karena ia tidak menyembelih burung, tetapi karena ia telah menyembelih kesombongan dalam hatinya. Sahabatku yang dirahmati Allah, kisah ini bukan tentang burung, ia tentang kita, tentang bagaimana kita memaknai kesendirian, tentang bagaimana kita memahami pengawasan Allah. Di zaman ini, kita tidak lagi mencari kebun sepi, tidak lagi menunggu malam pekat. Kita hanya perlu satu layar kecil, satu pintu tertutup, dan satu perasaan aman yang palsu. Namun pertanyaannya tetap sama. Apakah benar kita sedang sendirian? Ataukah kita hanya pandai melupakan siapa yang sedang melihatku? Murid itu mengajarkan satu pelajaran besar. Iman bukan sekadar apa yang kita ucapkan, tetapi apa yang menahan kita saat tidak ada yang memaksa. Ia mengajarkan bahwa takut kepada Allah bukanlah ketakutan yang melumpuhkan,
melainkan penjagaan yang menyelamatkan. Sahabatku, jika hari ini engkau merasa lemah, merasa sering kalah dalam kesendirian, ingatlah murid itu. Ia tidak menemukan tempat untuk bersembunyi dari Allah, dan justru karena itulah ia menemukan keselamatan. Karena orang yang sadar Allah melihatnya akan selalu menemukan jalan pulang. Dan setelah kisah ini, sahabatku, kita perlu berbicara satu kenyataan pahit, bahwa setiap pandangan yang dibiarkan tidak pernah pergi tanpa meninggalkan bekas. Dan dari kisah itulah, sahabatku, kita sampai pada satu kenyataan yang sering diabaikan karena tidak langsung terasa, bahwa setiap pandangan yang dibiarkan tidak pernah benar-benar berlalu. Ia mungkin hilang dari layar, namun tidak dari hati. Maksiat mata adalah luka yang tidak berdarah, tidak berteriak, tidak memaksa kita berhenti. Justru karena itulah ia berbahaya. Sahabatku yang dirahmati Allah, waktu terus berjalan. Ia tidak peduli apakah kita mengisinya dengan ketaatan atau dengan kemaksiatan. Namun waktu yang dipenuhi maksiat akan meninggalkan warisan. Bukan harta, bukan kenangan indah, melainkan kerusakan yang sunyi. Awalnya hati hanya terasa sedikit berat. Doa masih dibaca, namun tidak lagi mengalir. Sholat masih dikerjakan, namun terasa hampa. Kita menyebutnya lelah, padahal mungkin itu hati yang sedang terluka. Maksiat tidak selalu membuat hidup langsung runtuh. Ia bekerja perlahan, seperti racun yang diteteskan sedikit demi sedikit. Tidak terasa hari ini, tidak terasa esok. Namun suatu hari kita terbangun dan merasa asing dengan diri sendiri. Sahabatku, pernahkah engkau merasa mengapa dosa yang dulu terasa berat, kini terasa biasa? Mengapa rasa malu kepada Allah perlahan menghilang? Itulah salah satu tanda luka itu mulai membusuk. Hati yang sering diberi pandangan haram akan kehilangan kejernihannya. Ia menjadi gelap, bukan gelap yang terlihat, tetapi gelap yang membuat kebenaran tak lagi menarik. Nasihat terasa membosankan, ayat terasa jauh, kematian terasa seperti cerita orang lain. Padahal semua itu dulu pernah membuat kita gemetar. Sahabatku yang dirahmati Allah, maksiat mata juga menyempitkan jalan hidup. Banyak orang bertanya, mengapa hidupku terasa sempit, padahal rezekiku cukup? Mengapa hatiku gelisah, padahal tidak sedang kekurangan? Jawabannya sering kita tidak duga. Karena dosa itu tidak selalu mengambil sesuatu dari luar. Ia mengambil dari dalam. Ia mencabut keberkahan. Ia menghapus ketenangan. Ia mengeringkan mata dari tangis taubat. Dan yang paling menyedihkan, ia membuat kita terbiasa hidup tanpa rasa bersalah. Sahabatku, setan tidak ingin kita jatuh sekali. Ia ingin kita jatuh dan merasa nyaman di sana. Ia tidak perlu membuat kita kafir, cukup membuat hati kita mati rasa. Karena hati yang mati rasa tidak lagi berteriak saat terjatuh. Namun Allah Maha Pengasih. Jika hari ini engkau merasa gelisah tanpa sebab yang jelas, merasa jauh meski ingin dekat, itu bukan hukuman, itu peringatan. Peringatan bahwa hatimu masih hidup. Karena hati yang mati tidak pernah merasa sakit. Sahabatku yang dirahmati Allah, luka yang tidak terlihat masih bisa disembuhkan, asal kita mau berhenti menambah luka. Asal kita mau menutup pintu yang selama ini kita biarkan terbuka. Dan sebelum semua ini terlambat, Allah akan memperlihatkan satu hari di mana tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Hari ketika anggota tubuh yang selama ini diam akan berbicara.
Dan dari peringatan itulah, sahabatku, kita sampai pada satu hari yang membuat seluruh jiwa terdiam. Hari ketika tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Hari ketika kata-kata kehilangan kuasa. Hari ketika tubuh kita sendiri menjadi saksi. Di hari itu, sahabatku, mata yang selama ini hanya melihat akan berbicara. Bukan dengan suara, bukan dengan bahasa manusia, tetapi dengan kebenaran yang tidak bisa dibantah. Segala yang pernah ia pandang akan dihadirkan kembali. Yang halal, yang haram, yang disengaja, yang dianggap sepele. Tidak ada yang terlupa, tidak ada yang terlewat. Sahabatku yang dirahmati Allah, bayangkan sejenak, mata yang dulu kita gunakan untuk melihat apa saja yang kita mau, kini berdiri di hadapan Allah dan bersaksi tentang kita. Ia tidak membela, ia tidak menutup-nutupi, karena ia hanya menjalankan perintah. Dan di saat itulah kita akan sadar bahwa musuh terbesar kita bukanlah mata itu sendiri, tetapi pilihan yang kita buat saat menggunakannya. Namun sahabatku, hari kiamat bukan hanya tentang ketakutan, ia juga tentang keadilan dan kasih sayang Allah. Bagi mereka yang berjuang menjaga pandangan meski berat, menahan diri meski sendirian, menangis dalam taubat saat terjatuh, hari itu adalah hari kemenangan. Mata mereka akan bersaksi tentang ayat yang dibaca, tentang air mata yang jatuh di sepertiga malam, tentang pandangan yang ditundukkan demi menjaga iman. Dan Allah Maha Adil. Tidak ada satupun perjuangan yang disia-siakan. Sahabatku yang dirahmati Allah, selama nyawa masih di badan, selama mata masih bisa terpejam dan terbuka, pintu taubat belum ditutup. Allah tidak menunggu kita menjadi suci untuk kembali. Allah menunggu kita kembali agar disucikan. Jika selama ini mata kita pernah menjadi jalan dosa, biarkan mulai hari ini ia menjadi jalan pahala. Melihat mushaf, melihat orang tua dengan cinta, melihat langit sambil mengingat kebesarannya. Karena mata yang sama yang bisa menjerumuskan juga bisa mengangkat derajat. Sahabatku, jangan tunggu mata itu bersaksi dalam keadaan yang kita sesali. Buatlah ia bersaksi bahwa kita pernah berjuang, bahwa kita pernah jatuh dan bangkit, bahwa kita pernah salah dan menangis dalam taubat. Dan sebelum kita berpisah, sahabatku, jika hatimu tersentuh oleh pesan ini, jika engkau merasa diingatkan dan dikuatkan, aku mengajakmu dengan penuh cinta, tekan like, tuliskan isi hatimu di kolom komentar, dan subscribe channel Manisnya Iman, agar kita bisa saling menguatkan, saling mengingatkan, dan berjalan bersama menuju ridho Allah. Semoga Allah menjaga mata kita, menjaga hati kita, dan mengumpulkan kita kelak dalam cahaya rahmat-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.